Ini saya lihat skripsi Anda belum layak untuk disidangkan hari ini. Anda belum layak untuk sidang skripsi hari ini. Oke, itu kalimat horor ya yang diucapkan penguji dalam sebuah sidang skripsi. Oh, kok tega banget. Tapi saya sendiri juga pernah loh beberapa kali mengucapkan kalimat seperti itu. Ya mau gimana lagi, memang harus disampaikan bahwa faktanya memang skripsinya atau orangnya nih belum siap untuk sidang hari itu gitu loh ya. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang bisa membuat dosen penguji berkata demikian. Yang pertama adalah skripsi kalian tidak mengikuti format yang ada di kampus kalian masing-masing. Apakah ada yang pernah demikian? Oh ada, ini biasanya terjadi karena kalian mengikuti skripsi cutting atau skripsi orang lain dan kebetulan yang diikuti salah. Bahkan ada yang diikuti itu dari kampus lain, pernah kejadian saya ya, ya. Jadi kalian pastiin kalian mengikuti format yang di kampus, minta aja ke prodinya ya, kalau prodinya nggak punya format skripsinya, suruh bikin ya. Yang kedua adalah banyak kesalahan teknis penulisan yang kecil-kecil tapi dia konsisten dari awal sampai akhir. Konsisten kok kesalahan ya. Oke, nah ini contohnya ya, misalnya di cover ada typo, ada bahasa asing yang tidak dimiringkan, terus nanti di pengantar ada typo lagi, abstrak juga sama, ada kesalahan kata, terus daftar isi misalnya harusnya halamannya tuh lurus, di bagian kanan itu kalian masih bengkok-bengkok ya, terus juga di dalamnya tuh penulisan citasi itu ternyata banyak yang salah, daftar isi juga besar kecil hurufnya salah gitu. Jadi kesalahannya kecil tapi dari awal sampai akhir. Nah ini menunjukkan bahwa kalian belum serius mengecek kesiapan naskah skripsi Anda. Kan nggak lakukan pengecekan terakhir gitu. Nah ya. Yang ketiga adalah kalian tidak paham tentang topik skripsinya. Padahal itu skripsi kalian sendiri. Contohnya gini, kalian penelitiannya adalah evaluasi kinerja wasit dalam pertandingan Indonesia versus Bahrain yang kemarin tuh ya. Nah, misalnya kalian nggak paham nih konteksnya wasitnya ngapain, kontroversinya tuh apa. Kalian ketika dosennya bilang, ya kan 90 tambah 6, 99 tuh kan, hah apa tuh ya? Kan diskusi kamu tentang itu ya. Atau misalnya kalian nggak paham tentang aturan-aturan dalam persepak bolaan, jadi nggak paham topik itu tuh gitu ya. Ini bisa terjadi apalagi kalau yang joki ya biasanya. Nah, kesalahan ini biasanya berbarengan dengan kesalahan yang keempat, yaitu kalian tidak paham konsep-konsep dasar yang ada di skripsi kalian. Tadi ya, misalnya dengan judul yang sama, kalian tuh harus paham evaluasi itu definisinya apa dari ahli ya, terus kinerja itu apa, terus wasit itu apa, tugas-tugasnya apa. Jadi kalian harus paham semua konsep, paham pertanyaan penelitian yang ada di skripsinya sendiri. Nah, yang berikutnya kalian bingung ketika ditanya tentang prosedur-prosedur penelitian kalian. Misalnya ini sampelnya kenapa jumlahnya begini, terus kenapa penelitiannya kalian menggunakan skala ini. Jadi nggak paham, sampai kadang dosennya suka nanya gitu ya, kamu lulus mata kuliah metode penelitian? Kalau ada dosen metodenya situ bahkan, Pak perlu dilihat lagi nih, jangan-jangan mata kuliah metodenya nilainya salah nih, bukan A, harusnya nggak lulus misalnya ya, kadang gitu ya dosen teaternya. Nah, yang berikutnya adalah bab 4 kalian itu belum tuntas, jadi baru sampai ke hasil penelitian. Artinya adalah kalian baru memaparkan apa yang kalian dapatkan di lapangan, temuannya, tapi belum kalian analisis dengan menggunakan bab 2. Ingat, bab 2 sekali lagi bukan pajangan, bukan hanya mejeng. Dia adalah pisau analisis yang akan kita gunakan untuk membahas temuan kalian. Kenapa begitu? Penjelasannya secara teoretis itu seperti apa? Nah, itu namanya pembahasan. Kalau pembahasan belum ada ya gitu, biasanya dosen bilang, wah kamu skripsinya belum beres ini, harusnya jangan sidang dulu hari ini, ya gitu. Kesalahan lain yang bisa membuat dosen merasa kalian belum siap adalah dari sikap dan perilaku kalian ketika sidang. Datang terlambat, wah itu sih biasanya gitu ya, wah kamu belum layak untuk sidang nih, bisa-bisanya datang terlambat. Atau ketika penguji pembimbingnya udah pada masuk, duduk kalian masih otak-atik slide presentasinya yang nggak nampil, laptopnya nggak bisa dibuka. Jadi memang harus prepare jauh sebelumnya ya. Bahkan saya biasanya menyarankan mahasiswa itu kalau yang sidang ada beberapa tuh saling backup laptop gitu ya, sehingga ketika ada yang satu tidak berfungsi bisa pakai punya temennya. Atau misalnya ada juga yang bajunya itu berantakan. Loh, saya pernah membatalkan sidang karena siswi saya bajunya, kemejanya tidak disetrika, jasnya tidak disetrika, rambutnya pakai jepit badai kayak mau ke kamar mandi ya. Jadi waktu itu kita suruh ganti pakaian dulu yang lebih layak ya untuk sidang skripsi.
Yang mahasiswa juga pernah, tapi saya waktu itu bukan pengujinya. Jadi, tapi pernah di prodi saya dibatalkan gara-gara pakaian terlihat tidak rapi dan nampak tidak siap untuk mengikuti sidang skripsi. Jadi makanya kalau kalian mau sidang skripsi itu dari jauh beberapa hari sebelumnya tuh jasnya udah disetrika, diwangiin gitu ya. Jadi kalian tampilnya tuh seger, optimis gitu ya. Jadi kadang kalian kalau sidang skripsi ada yang kucel gitu, itu ke kitanya juga melihatnya, aduh ya ini nampak semrawut gini gitu. Jadi mempengaruhi loh penilaian ya gitu. Oke, semoga pengetahuan ini tidak membuat kalian deg-degan dan ketakutan, tapi jadiin motivasi untuk lebih menguasai skripsi dan mempersiapkan diri supaya tampil maksimal.